Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, om santi om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, anak-anak masih diberikan kesehatan. Di masa pandemi ini, anak-anak supaya tetap selalu patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Tetap selalu laksanakan 5M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 4 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 4, kita akan temanya masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup, kemudian subtemanya masih subtema 1, pembelajaran 5. Nah, ini untuk kelas 6 ya. Sudah siapkah perlengkapan untuk belajarnya? Nah, pastikan buku yang digunakan, anak-anak menggunakan buku edisi revisi 2018 ya. Jangan sampai salah buku. Karena kalau salah buku kemungkinan isi pembelajarannya pun berbeda. Fokus pembelajaran kita pada pembelajaran 5 ini itu mata pelajaran IPS, Matematika, dan SPDP. Nanti tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 ini, kita nanti diminta membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografi. Jadi kalian diminta untuk mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. Kemudian ini untuk IPS-nya ya. Kemudian kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara ya, terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn, diagram kayak sebelumnya. Kemudian siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Hitung campuran untuk matematika. Dan mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Sama ya, mampu menyelesaikan soal hitung campuran. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, nanti kalian uji coba di rumah masing-masing, mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Cara-cara untuk membuat patung. Kemudian kalian juga diminta menggunakan bahan bisa tanah liat, bisa lilin, malam, atau adonan. Kalian diminta untuk mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Nah, di rumah kalian diminta untuk membuat patung yang lebih terampil. Oke, sudah siap? Siap dong. Oke, kita mulai ya di pembelajaran 5 ini. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita pelajari pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia. Ayo membaca. Kita baca sama-sama ya. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, baca informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan hujan tropis kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklimkan subtropis. Jadi di daerah Asia Tenggara itu hanya Myanmar yang dia iklimnya subtropis. Kalau di negara-negara ASEAN yang lain beriklim tropis. Ingat ya, hanya Myanmar. Nanti kalau pernah ada pertanyaan terkait dengan negara ASEAN yang memiliki iklim subtropis adalah negara berarti Myanmar. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas. Ini hasil dari laut ya, sumber daya alam
laut. Nah, di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ya. Kemarin udah milih 2 negara, kemudian kalian diminta untuk membandingkan. Kamu bisa menambahkan informasimu dengan baca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Nah, ini yang diagram yang kalian buat yang waktu pembelajaran 1 waktu itu. Di ini ya. Masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Kemudian ini kalian diminta ayo berkreasi. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk membuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Apabila bahan patungmu kali ini kamu akan ambillah bahan patungmu yang kemarin dibuat boleh menggunakan adonan, tepung dan lain sebagainya itu, atau menggunakan tanah liat. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Nah, diskusi bisa membuat patung. Di sini contohnya bentuk ayam. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan tapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Kalau kemarin tumbuhan untuk bahan makanan, kemudian tumbuhan bisa karena menghasilkan oksigen, udaranya bisa kita gunakan untuk bernapas. Ternyata tumbuhan juga bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk membuat kesenian. Nah, ini bahan kesenian ya tadi ya. Kalau ini untuk matematikanya, ini bawang merah dan jahe banyak manfaatnya. Jadi bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu juga dijadikan sebagai tanaman obat herbal atau obat alami. Ini ada tabel jumlah pengguna yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar nih. Ini tahun 2016 dan 2017. Pembelian jahe 2.172 kg. Kemudian di tahun 2017 2.541. Pembelian bawang merah 9.542 di tahun 2016 dan di tahun 2017 11.946. Ini pertanyaan yang pertama, berapa jumlah keseluruhan pembelian di tahun 2016, nih 2.172 ditambah dengan 9.542 orang yang membeli. 2. Berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembelian di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembelian di tahun 2016? Jadi jumlah di 2017 dikurang jumlah di tahun 2016. Jadi ada peningkatan ya di 2017 di sini pembelian bawang merahnya meningkat. Kemudian yang ketiga, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Berapa kalinya? Peningkatannya ya. Kemudian kalian bisa jawaban kalian bisa kalian dituliskan di kolom atau di buku tulis kalian di rumah. Kemudian tukarkan hasil dengan temanmu nanti mungkin setelah kita belajar luring ya. Kemudian buatlah 2 soal yang berbeda dari data yang ada di data itu tadi. Kalian buat soal, kemudian kalian buat jawaban. Nanti bisa saling bertukar soal dan kita saling mengoreksi jawaban teman kita. Ini ada berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Ini produksi di Kabupaten Gorontalo.
2005, 2006 100.000, 2007 125.000, 2008 92.000, penurunan ya. 2009 122.000, kemudian 2010 39.000. Ini paling produksi yang paling sedikit ya. Dan 2011 54.000, 2012 53.000. Nah, makanya harga bawang merah sekarang lagi naik-naik juga ya. Ini jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Yang paling banyak ke yang paling sedikit. Yang paling banyak mana? 125.000, kemudian 122.000, kemudian 112.000, kemudian 100.000, 92.000, 54.000, 53.000, 39.000. Yang paling sedikit di tahun 2010. Kalian urutkan. Kemudian jumlahlah produksi bawang merah nomor 2 ya, soal nomor 2. Jumlahlah produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4. Nah, urutan ke-1 sampai ke-4. Berarti urutan ke-1, 1, 2, 3, 4. Kita jumlahkan. Insya Allah bisa ya. Bisa dipahami ini. Kemudian, kalian sudah belajar hari ini ya. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja yang kalian pelajari tadi? Kemudian apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Nah, yang bikin kamu bingung apa? Di mananya? Dari pembelajaran pertama tadi. Kemudian carilah informasi harga sayuran atau bumbu dapur yang sering dibeli oleh orang tuamu dalam 1 minggu. Kalian bisa tanya sama ibu. Biasanya ke pasar ibu ya. Bu, harga bawang merah berapa? Harga jahe berapa? Ya, kebutuhan yang sering dibeli atau kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian hitunglah berapa biaya pembelian sayur untuk keluargamu selama 1 minggu. Nah, nanti sampaikan ke Bapak Ibu guru kalian di sekolahan. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran 6. Mudah-mudahan di pembelajaran 5 ini kalian tidak bingung ya, karena materinya juga masih berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan video Bapak ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe-nya ya, untuk dukung tetap bisa berkembangnya channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.